berusaha menerima kenyataan bahwa memang ya udah nggak ada lagi orang yang kita sayangin. Ya, selamat memasuki masa Raya Natal, saudara-saudara. Saya Pendeta Riani Suharja bersama dengan bintang tamu pada Advent pertama ini. Kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol santai dengan bungkus aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja. Saudara, bagaimana sih perjalanan orang untuk ikut Kristus? Macam-macam. Apalagi perjalanan ada naik dan turun, dalam perjalanan hidup kita nggak mudah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol bersama seorang bintang tamu kita. Apakah saudara-saudara bisa menebak di balik masker ini siapakah beliau? Dia adalah Ibu Elizabeth Sidarta. Ya, selamat memasuki Advent pertama. Saya panggil dengan Kak Elizabeth. Selamat memasuki Advent pertama juga. Iya, apa kabar nih? Baik. Oke, jadi baik ini mengandung banyak makna loh saudara, karena ternyata tanggal 19 November baru kemarin lalu, jadi 19 November adalah 1 tahunnya meninggalnya Pendeta Emeritus Purboyo. Nah saudara-saudara, gimana ya perasaan dan pengalaman Ibu Elizabeth, Kak Elizabeth memasuki masa raya pas Natal ini? Nah, apalagi dengan pengalaman biasanya bersama dengan Om selama berapa tahun pernikahan, Kak? Hampir 38 tahun. Hampir 38 tahun bersama, bernatalan bersama pastinya di gereja, di berbagai tempat. Tapi ini Natal kedua keluarga Kak Elizabeth tidak bersama-sama dengan saya panggil Om Pungki atau Pendeta Purboyo. Jadi Advent pertama ini mengambil tema melampaui kebiasaan dan memaknai keseharian. Tentu saja ada kebiasaan dan keseharian yang berubah nih dalam perjalanan hidup selama kurang lebih 1 tahun ini ya Kak ya. Saudara-saudara, saya ingat waktu SD ada sebuah peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia pergi meninggalkan kita, meninggalkan nama. Nah ini bicara tentang nama Kak. Jujurnya kadang-kadang kalau saya khotbah, jadi pandemi ini kan bagi-bagi tugas ya, tapi begitu saya khotbah saya seringkali ingat nama Om Pungki itu. Jadi saya sebut-sebut, oh ya sahabat kami almarhum Pendeta Purboyo gitu ya. Jadi nama itu begitu terkenang. Nah 1 tahun ini kita juga mau mengenang nih sama-sama. 1 tahun Om Pungki di masa Advent ini. Kita mau ngobrol siapa sih sebetulnya Om Pungki gitu ya. Dulu kan kita biasanya yang melihatnya Om Pungki yang muncul. Nah sekarang kita munculkan Ibu Pungki atau Ibu Elizabeth gitu ya. Nggak pernah dipanggil Ibu Pungki. Nggak pernah Ibu Pungki ya. Nah ini nih satu ciri Ibu Pungki atau Ibu Elizabeth gitu ya. Kita akan bersama-sama berkenalan dari Kak Elizabeth. Mau tahu nih sebetulnya kenapa dulu sampai mau menikah sama Om Pungki. Silakan cerita-cerita, ingat-ingat masa pacaran siapa sih dia gitu sampai akhirnya inilah pilihannya. Kami bertemunya di GKI Kebayoran Baru. Oh dekat tetangga ya? Dulu ibunya GKI Pondok Indah. Oh oke. Dulu sama-sama aktif di sana, sama-sama mengajar sekolah minggu. Jadi sebenarnya ketemunya karena sering ketemu. Jadi ke orang Jawa bilang Weting Trisno jalaran kulino. Oh, ya, karena suka ketemu gitu. Iya. Terus kira-kira apa tuh yang membuat Kak Elis tuh memutuskan ini kayaknya si Om, ini Kak sama Om ya, ini si Om nih pilihannya. Waktu pacaran orangnya tuh sabar banget. Oke, sabar. Oke. Terus yang pertama sabar, yang kedua dia bukan orang yang suka harus mengharuskan kita apa. Dia selalu mengatakan fleksibel. Jadilah dirimu sendiri. Oke, jadi memberi ruang kepada orang untuk berkarya, untuk setelah menikah sesuatu. pun dia bilang kamu nggak harus menjadi harapan orang-orang tuh isi pendeta harus seperti apa, tapi jadilah dirimu sendiri. Tapi harus tahu batasan. Oke, that's why aku melihat kakak ada di komisi perempuan gitu ya, dulu komisi wanita, ada di
mana-mana lah ya, ikut ambil bagian itu seperti kebiasaan Karena sebelum menikah. iya, karena Iya, sebelumnya juga iya, memang iya. Jadi yang berkesan satu karena dia sabar banget, kedua dia memberi ruang dan begitu fleksibelnya membiarkan kakak boleh berkembang sesuai Iya, dengan betul. siapa diri kakak. Yang terus ada lagi alasan kenapa pilih doi nih sebagai satu-satunya. Nyaman aja setelah itu. Oke. Enak diajak ngobrol gitu. Iya, ngobrol, bercanda, berantem. Oh iya, iya, iya. Aku udah ngobrol, bercanda, berantem saudara. Kayaknya sama kan? Sama ya. Itu yang nggak pernah kelar, nggak pernah habis selesainya ya sampai akhir. Oke. Maaf nih ya, saya mau kesan saya nih gitu ya. Jadi kalau tadi kan sabar gitu ya, terus memberi ruang, lalu enak diajak ngobrol. Aku kok pernah kedapetan dia tuh galak bener Kak gitu ya. Jadi kira-kira gimana tuh sebetulnya? Katanya penyabar gitu. Mungkin aduh maaf ya Om, ini agak ngegosipin Om. Kalau melihat galaknya itu mungkin karena dia sebenarnya bukan galak, itu caranya dia menyampaikan. Oke. Itu seperti orang galak. Tegas jadinya ya? Iya, Oke. terlalu tegas. Terlalu tegas ya. Jadi kalau di rumah tuh kayak gitu nggak tuh? Kadang-kadang. Sabar, kadang-kadang Kadang-kadang bisa tegas. kayak gitu, ntar sama anaknya dimarahin. Anaknya dimarahin Enggak, dengan dia tegas. dimarahin sama anaknya. Oh, anaknya yang sekarang marahin ya karena udah dewasa. Sudah dewasa. Aduh, papa jangan kayak gitu ya. Jadi bisa Oke, mengingatkan. Jadi bisa mengingatkan. Jadi sebetulnya itu cara dia aja ya. Jadi Iya, 38 tahun kakak lihat dia sabar, tapi caranya memang tegas Iya. gitu ya. Itu yang sering kali orang lihat, oh iya kok di satu sisi begini tapi sisi begitu. Dan Oke. dia nggak suka orang melakukan kesalahan yang sama. Dia orang Jadi kalau udah dikasih tahu kamu jangan gini, selain kayak gitu, itu yang membuat dia makin marah. Oke, jadi dia suka melakukan yang benar Ya. dan ingin orang lain juga melakukan yang benar, jangan salah-salah terus. Nah, bagaimana dengan anak-anak nih relasinya dengan papahnya? Anak-anak dekat sama papanya. Anak dekat ya? Kalau Damar itu bisa berdialog dengan papanya. Oh, oke. Jadi yang satu suka berdialog, yang satu kecil suka bercanda. oh dia suka bercanda. Suka mengganggu. Jadi ngobrol, mengganggu papahnya gitu ya. Saya dengar juga suka ngobrol-ngobrol di fotonya tuh ya. Iya. Kalau lewat-lewat gimana tuh? Katanya di rumahnya Kak Elizabeth ada satu meja di mana di situ ada foto-foto dari si Om ya. Lalu anak-anak suka ngobrol-ngobrol tuh, gimana tuh Kak jadinya? Iya, kalau kadang-kadang ini papa nih kemana sih nggak pulang-pulang gitu. Oh, oke. Atau kalau kita ada makan enak, ini papa mau nggak nih? Kesukaannya papa nih. Jadi tetap Gitu. diajak ngobrol ya, Jadi mengingat. memang seolah-olah dia ada di situ. Seolah-olah gitu. di situ gitu. Jadi hangat ya. Iya. Gak cuma bertiga cewek-cewek aja deh ya, perempuan-perempuan aja. Anjing juga 2 perempuan. Oh, ada 2 perempuan. Jadi ada 5 perempuan di rumah gitu ya. Nah, sebetulnya dulu nih apa yang suka Om lakukan? Ini kan bicara tentang kebiasaan, Kak. Iya. Apa yang kelihatannya agak miss atau rindu tuh karena ini udah nggak ada lagi nih kebiasaan seperti itu. Khususnya pandemi itu kan kita terus bersama ya. Itu yang kehilangan. Tiba-tiba Ya. tidak ada. Tiba-tiba kita tidak usah mengurusi dia lagi. Tiba-tiba tidak bisa, kata dia nggak ada yang bisa diganggu. Oke. Kalau kata Damar dia nggak bisa bertanya sesuatu lagi gitu. Kalau saya kehilangan aja biasanya di pinggir tempat tidur kita gangguin. Iya, itu yang paling nggak enak ya. Tapi sekarang untung Dian selalu menemani saya. Oh, jadi tidur bersama ya? Dian senang tidur sama saya. Tapi dari dulu memang Dian suka tidur sama kami. Oke. Jadi bertiga? Iya, Pak, kalau kita udah capek naik ke atas kamarmu. Sesek soalnya ya, Iya, bertiga. Oke. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sekarang dirindukan gitu ya, yang bisa kebersamaan bersama berdua di kamar gitu ya, terus udah gitu ngobrol dialog, bercanda-bercanda gitu ya. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Biasanya ada ketawa-ketawa, sekarang inget dia terus kok kayaknya ada perasaan yang berbeda. Apa tuh Kak rasanya? Ya rasa hilang aja tiba-tiba kok. Kadang-kadang ada sesuatu yang mau ditanyakan. Oh iya, ntar tanya. Ternyata nggak ada yang nggak bisa tanya. Oh, gitu. sering tuh kayak gitu iya, ya? sering. Oh iya, bisa tanya. Nggak tadi nggak ada yang mau tanya kemana. Mesti SMS juga nggak bisa ya. Tapi kira-kira masih keinget nggak? Kira-kira kalau dia itu kan jawab apa ya gitu? Ya kadang-kadang kira-kira dia akan memberi jawaban yang seperti itu yang selalu dia kadang-kadang dia lakukan. Jadi kebiasaan yang dia lakukan termasuk pertimbangan-pertimbangan dia itu sudah teringat ya, diingat gitu ya? Otomatis anak-anak juga ya. tahu kalau. Contohnya apa tuh Kak? Kalau mengambil keputusan apa terus tiba-tiba ingat kalau si Om pasti melakukannya ini gitu. Jadi kalau misalkan ada berhubungan dengan orang, kalau mau
dia orangnya yang tegas banget. Kalau enggak ya enggak gitu. Katakan tidak, jangan selalu mengatakan ya enggak. Kalau iya atau iya, kalau enggak ya enggak. Itu yang selalu kami ingat. Jadi kalau ambil keputusan ya ingat ya, kalau kita udah mau A ya A, gitu ya, jangan ganti-ganti gitu ya. Itu kebiasaan dia. Kebiasaan lain apa yang diteruskan? Yang sampai hari ini masih menjadi kebiasaan keluarga walaupun si Om nggak ada nih. Dan dulu dilakukan bersama Om. Apa ya? Karena kan kami terakhir kan banyak di rumah ya. Iya tuh. Jadi kalau dulu kan memang kalau kita weekend tuh kalau si Bapak Purboyo itu nggak kemana-mana, kita pergi makan kemana-mana. Kalau dia nggak ada tugas ya, jadi kita menyempatkan waktu untuk makan di suatu tempat atau pokoknya bersama satu keluarga. Nah ini bicara tentang keseharian, sesuatu yang perlu dilakukan kan melampaui keseharian karena nggak ada Om. Nah itu apa tuh Kak yang kayaknya aduh berat nih, kalau ada Om ini menjadi lebih ringan, tapi ini mesti ada tambahan ekstra energi untuk melakukan karena udah nggak ada Om. Mungkin nggak terlalu juga karena saya biasa diserahkan dia untuk mengurus semuanya. Jadi otomatis ya berjalan biasa, cuma bedanya tidak ada si Omnya ini. Oke, berarti Om itu tidak membuat Kakak bergantung ya? Iya. Sehingga dependensi dengan pasangan juga akhirnya nggak terasa jurang pemisahnya lebih besar. Karena gitu semuanya kadang-kadang dia bilang kamu bisa mengurus sendiri. Jadi memang dia mengatakan bahwa tugasku ini, tugasmu itu. Jadi ada tugas-tugas yang kita harus sudah tahu melakukannya. Supaya dia tidak suka kalau harus mengurusi sesuatu yang misalkan urusan rumah itu dia tidak pernah mau tahu, taunya harus beres gitu aja. Oke. Saya inget tuh kalau misalnya ada apa-apa kita patungan, tanya sama bos katanya gitu ya. Jadi WhatsApp sama Kak Elis gitu ya, dia nggak mau urusan yang kayak gitu. Iya, yang gitu begitu ya. dia nggak ngurusin gitu. Jadi pembagian tugas tuh jelas banget di rumah ya. Nah ada nggak tugas yang di rumah dia nggak ada berarti ya, nah ini nih yang perlu nggak ada. diisi. Karena dia kan memang kerjanya harus pekerjaan untuk gereja. Ya paling nggak lihat dia aja duduk bikin khotbah lagi, nggak ada itu aja. Itu kan kedengeran. Tapi maksudnya tadinya kan maksudnya yang harus bersama-sama itu nggak terlalu gitu. Tugas-tugas itu loh ya. Cuma ya itu kan misalkan pergi-pergi, biasanya dia nganterin, mengantar belanja atau mengantar mana. Sekarang kalau itu ya sudah, untung sekarang bisa itu ya online. Jadi thanks to the online shop ya. Jadi nggak terlalu kehilangan juga gitu ya untuk hal yang seperti itunya ya. Oke, jadi dalam keseharian Kak, kan ada keseharian yang memang bisa di cover lah ya. Apa yang biasa dilakukan Om sekarang dilakukan oleh Kakak sendiri. Nah tapi ada nggak yang benar-benar membuat Kakak merasa, duh ini saya kehilangan? Ya itu kalau untuk berbicara untuk dengan anak-anak ngomong kan, kalau anak tuh kan kalau berdua, misalkan satu keputusan yang anak-anak harus tahu nih, kamu harus melakukan ini kan. Kalau ngomong berdua lebih dari kami, bukan dari saya sendiri gitu kan. Kalau sekarang, aduh kok lihat yang satu bandel, ngomongnya gimana ini gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati akhirnya. Jadi nggak bisa diskusi berdua ya untuk membicarakan misalkan ada sesuatu yang ini harus dikasih tahu nih anaknya atau apa gitu kan. Atau misalkan juga ada urusan apa yang biasanya kita bisa putusan berdua, sekarang harus memikir sendiri. Oke. Jadi Kak, ini kan masa-masa berduka selama 1 tahun tentu ada up and down-nya ya. Keinget, terus ya udah bisa melepas, keinget, bisa melepas. Kira-kira berapa lama Kakak bisa benar-benar melepas dalam perjalanan 1 tahun ini? Ya itu kadang-kadang ingat, ya sedih. Tapi kalau udah gitu ya, oh oke. Oke, gimana tuh cara cope dengan kesedihannya? Kan kayak kehilangan banget tuh. Saya senang baca gitu, baca cerita. Jadi dialihkan ya? Mengalihkan. Jadi kok saya ingat apa, udah baca aja. Jadi tidak melakukan apa dulu, baca dulu sebentar atau apa gitu. Biasanya apa yang diingat tentang Om dalam keseharian? Suka nyuruh dia kan. Ini nggak ada yang suruh-suruh sekarang ya. Oke, tenang semua ya. Ininya mana, itunya mana, selalu dia harus bertanya itu. Dan itu membuat rasa kehilangan ya Kak ya? Iya, memang biasanya kan dia selalu tanya, itu di mana gitu. Sekarang nggak ada lagi yang tanya. Oke. Jadi saudara, yang bikin repot, yang bikin berantem, yang bikin kesel itu justru yang dirindukan ya. Yang nggak ada lagi. Ketika seorang kehilangan, bukan hanya yang manis-manis aja gitu ya. Nah yang manisnya nih, yang manisnya apa ya yang dirindukan, yang kayak aduh keinget dulu bisa begini sekarang enggak? Ya itu
kan kalau di malam kan suka ngobrol Ngobrol kita ya malam. mau Pillow cerita, talk ya. jadinya Mm-mm. itu hilang. Hilang ya. Yang terasa paling berat selama 1 tahun ini apa Kak? Di antara semua yang saya kira Kakak akan merasakan Tuhan menolong, menguatkan. Tapi yang paling berat, yang perlu dilalui atau dilewati seorang yang berduka itu apa Kak? Untuk mengatasi bahwa dia udah nggak ada lagi, itu tuh sangat awal-awal sangat susah untuk accept, menerima ya bahwa Menerima ya, kenyataan acceptance itu. untuk Tapi kenyataan. saya belajar bahwa memang Tuhan udah panggil dia. Jadi ya Itu prosesnya berapa lama Kak? Ada sehari, 2 hari? Oh ya dia udah nggak ada. Oh iya dia nggak ada gitu. agak lama sih, Lama ya? Itu berapa tuh? Berapa lama tuh? Sekitar sebulan, 2 bulan? 3 bulanan kali 3 ya. bulan ya? 3 bulan masa-masa yang paling berat ya Iya. dalam perjalanan. Itu kalau masa apa tuh? Pagi, siang, malam yang paling berat? Paling berat tuh malam kan, sudah Malam sepi ya? kan. Oke, kehilangan karena udah sepi, lalu mulai otak jalan ya, Iya. mikir-mikir sebelum tidur gitu ya. Nah, bagaimana mengatasinya pada waktu malam, tidur sendirian, gak ada di sebelah, mau diajak Itu ngomong gak baca, ada? saya membaca. Baca tetap ya? Atau Baca. kadang-kadang kalau capek baca main. Oh main. Pernah ngobrol sama anak-anak nggak? Anak-anak melakukan apa? Kalau kakak baca Kalau- dan main? Kalau anak-anak ya kalau itu ya sama-sama lihat, sama-sama duduk barengan. Anak-anak merasakan juga nggak gimana cara dia cope dengan kehilangan atau? Kalau Damar tuh karena sibuk dengan pekerjaannya, dia Oh. mungkin dia, tapi kita juga nggak Bisa tahu ya mengatasi. di mana, karena dia terlalu mengatakan ya. Kalau Mm-mm. Dian itu senang bercanda ya, tetap aja papa ini loh kenapa sih nggak ada, selalu bilang gitu. Caranya dia Ngobrol sama papahnya ya, imajiner, ngobrol, agak menyalahkan, nggak menyalahkan nggak apa-apa juga, bukti itu rindu justru iya, gitu ya. kadang-kadang dia menirukan gerakan ucapkan. papanya kalau di tempat tidur. Oh iya. Mah, papa nih mah, papa gitu, Iya, lucu banget ya. Iya. Kayaknya masa kecilnya itu jadi muncul kembali ya Iya. bersama dengan papahnya. Nah, kalau dia suka, kan karena dia sering di bertiga, jadi kalau ini si Om ini kan senengnya lihat TV Oh. di kamar ya. Jadi tadi ngikutin si Mhm. dia ngikut nih lihat TV nih kayak Ini gitu. yang kayak papa biasa lakukan gitu ya. Oke. Jadi Kak, ini tips-tipsnya untuk orang yang berduka, apalagi di masa Natal kan masa di mana orang ingin sama-sama bertemu dengan seluruh anggota keluarga secara lengkap. Apa tipsnya untuk melewati 1 bulan ke depan ini nih Kak? Kita berusaha menerima kenyataan bahwa memang ya udah nggak ada lagi orang yang kita sayangin, dan juga untuk terus mendoakan aja supaya semua yang ada nih boleh tetap berjalan baik, supaya anak-anak keluarga itu tetap bisa menerima bahwa memang sudah nggak ada. Jadi otomatis lebih tenang lah. Oke. Jadi ya ada proses yang kita lakukan dan berpikir. Iya. Terus juga Berdoa supaya berdoa, diberikan terus kekuatan, beri kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi ini terus semua menghadapi ya. hari-hari ke depan, karena emang nggak gampang ya di minggu pertama, bulan pertama itu sangat tidak gampang. Nah, tolong Kak beritahukan kepada teman-teman, saudara-saudara ya yang menyaksikan Bungkus Aja ini, untuk ikut Kristus kan perlu belajar nih. Nah, peristiwa kehilangan itu kan kita seringkali nggak pelajari gimana caranya menghadapi orang yang kehilangan. Nah, boleh nggak kasih saran-saran ke saudara-saudara yang ada di sini, kalau ada orang yang kehilangan seperti yang Kakak alami, sebaiknya tuh kita ngomong apa di masa Natal ini, apalagi kalau dia sedih mengingat orang yang meninggalkan dia, kira-kira apa yang membantu? Saudara-saudara, kalau memang tidak gampang untuk mengatakan bahwa atau menerima kenyataan bahwa orang yang kita sayangin nggak ada, tapi dengan kita berserah sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya terus memberikan kekuatan dan penghiburan, itu memberi kekuatan. Jadi jangan takut untuk menyerahkan sama Tuhan, jangan takut untuk berserah, menyerahkan kesedihan, kesusahan, atau juga mungkin kemarahan ya karena ditinggal, karena itu meringankan rasa kehilangan itu. Jadi Tuhan tuh tetap memberikan kekuatan pada kita. Jadi mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup Kakak. Nah, tapi sekarang gini Kak, anggap aja aku yang berduka nih. Kakak adalah temanku. Nah, saran Kakak menghadapi aku yang berduka, Kakak akan ngapain? Berduka itu tetap boleh, tapi jangan berlarut, karena tidak akan memberikan kepada kamu sendiri, tidak akan memberikan hal yang bagus kan. Lebih baik kita menghadapi kenyataan yang ada. Dari positive thinking,
bahwa Tuhan tetap akan menjaga kita Mhm. meskipun sudah tidak bersama dengan orang yang kita sayang. Itu Oke. selalu berpikir begitu aja. Oke, thank you Kak. Jadi saudara-saudara, menghadapi keseharian, melampaui bahkan keseharian, kalau kita mengalami kehilangan, tidak ideal memang di Natal ini ada orang yang kehilangan dan kita punya teman yang kehilangan. Tapi pesan dari Kak Elizabeth, berduka boleh tapi jangan berlarut-larut sehingga akhirnya kita bisa stop dari duka, lalu switch thinking atau mengubah cara berpikir kita dan libatkan Tuhan dalam perjalanan itu. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai anak-anak, orang-orang di sekitar keluarga. Tuhan bisa pakai juga foto, ini dipajang-pajang foto. Jadi di rumah saya juga taunya Kak Elizabeth seringkali bukan hanya foto tapi bunga ya Kak. Jadi bunga-bunga dipajang gitu ya di sekitar foto-fotonya si Om untuk menambah semarak. Lebih menenangkan hati, menyenangkan hati. Oke, jadi suasana rumah yang didekor Ya. seakan-akan masih berada bersama gitu ya, itu menghibur, itu menjadi cara untuk menghibur dalam duka. Jadi saudara jangan lewatkan Natal ini tanpa kehadiran Tuhan. Sekalipun orang yang kita sayang mungkin tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi percayalah ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kata kuncinya berserah gitu ya. Berserah sama Tuhan. Oke, melampaui keseharian yang akhirnya kita nggak bisa hadapi dengan kehilangan itu, disitulah justru letak kita belajar untuk melangkah, namanya melangkah dengan iman. Selamat melangkah dengan iman, dibungkus aja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Tuhan Yesus memberkati, membuat saudara bisa menjalani keseharian, melampaui dengan memaknai semua yang saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk bincang-bincangnya Kak. Biar Natal ini menjadi berkat juga buat keluarga. Ada kasih Tuhan dan makna yang didapati selama Natal. Terima kasih. Begitu juga untuk Pendeta Riani, mendapat berkat juga dari Tuhan. Ada yang mau disampaikan terakhir kepada saudara-saudara di masa menjelang Natal ini? Selamat menyambut Natal di masa Advent ini dengan penuh sukacita meskipun ada kesedihan. Oke, terima kasih. Tuhan berkati saudara-saudara.